Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercintaku, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita melanjutkan episode yang kelima, hakikat alam lain, yang mayoritas kita selama ini memahami alam lain itu ketika kita sudah meninggal nanti. Yang meninggal, yang mati badannya. Memang benar, karena kita selama ini hanyalah memfokuskan hati hanya kepada babakan syariat saja, hanya kepada babakan badaniah saja, hanya kepada babakan ragawi saja. Kita selama ini luput dari memandang yang batin, luput dari memandang hakikat dari itu semua. Memang tiada yang salah, karena Allah lah yang memposisikan, karena Allah lah yang menunjuki atau yang menyesatkan hamba ciptaannya. Jadi semua tak ada yang salah. Yang salah hanyalah diri kita sendiri ketika kita tidak mengenal Allah. Itulah yang salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi babakan neraka dan surga itu bila dipandang dalam sudut syariatnya ya terjadi nanti adanya. Nanti di alam akhirat adanya. Akan tetapi bagi hamba yang sudah kembali kepada Allah saat hidup ini, maka ia akan mengetahui, oh ternyata semua alam-alam yang dikatakan besok terjadinya ternyata sudah ada saat ini. Surga nerakanya pun ada saat ini, dan mereka kekal di dalamnya. Ketika di dalam neraka, ya kekal di dalamnya. Ketika di dalam surga, ya kekal di dalamnya hingga waktu yang ditentukan. Apa buktinya bahwa neraka itu ada di sini dan surga juga ada di sini? Jadi konteksnya yang harus kita ketahui, neraka itu adalah ketika wujud Allah gaib atas diri manusiamu. Yang wujud yang nyata di hati kita selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendiri yang mentuhani hidup dan badan ini. Itulah neraka jahanam. Jadi yang tahu posisi babakan hati kita kan kita sendiri. Kita yang bisa menilai, kita yang bisa menghisapnya. Dan surga, apa yang dikatakan surga? Ketika Allah sudah wujud, ditandai dengan rela dan ridhonya, manusia itu mempersembahkan kembali bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusianya. Manusianya kembali kepada keadamannya.
Maka ketika manusia sudah kembali kepada keadamannya, disitulah surga. Adam tempatnya di surga. Jadi kapan? Ya sekarang. Kelihatannya badan-badan ini masih di dunia, tapi hatinya sudah di akhirat, hatinya sudah di surga, hatinya sudah menjadi Rasulullah, selalu diutus Allah. Mari kita simak bukti di dalam surat Hud ayat ke-107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Artinya, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Itulah ayatnya. Jadi saat ini kita bisa merasakan apa yang dimaksud neraka itu. Bila badan-badan, bila hidup diakui sebagai milik manusianya, itulah bahan bakar neraka yang akan membakar hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itulah api-api neraka itu. Ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang tidak kita inginkan, di dalamnya kita merasa kecewa, di dalamnya kita merasa takut, di dalamnya kita merasa gundah gulana, di dalamnya kita merasa iri, benci, dendam kepada orang-orang yang membuat kita terkena suatu masalah. Inilah azab-azab itu. Inilah siksa-siksa itu. Inilah anar-anar itu yang ada di hati kita. Api yang tak berasap karena bahan bakarnya neraka adalah badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah neraka yang berkumpul dengan iblis dan setan sebagai penasehat hawa nafsunya. Apakah kita bila sudah tahu keadaan hati kita selama ini, bahwa kita masih di alam kegelapan, bahwa kita masih di alam hawa nafsu kita, bahwa kita masih terbelenggu dan terbudak oleh iblis dan setan, terpenjara di dalamnya, apakah kita masih diam saja? Apakah kita masih mengikuti petuah-petuah dan nasihat-nasihat iblis dan setan? Nah, jadi beranjaklah, jadi bersiap-siaplah, jadi berhijrahlah sebelum ajal menjemput. Apakah kita berdiam diri ketika di dalam hati kita masih teraplikasi linafsi dengan apa-apa yang kita lakukan? Ketika sholat di dalam hati, praktek aplikasinya, ini sholatku, aku yang sholat. Ini ibadahku, aku yang ibadah. Ini kerjaku, aku yang bekerja. Seolah-olah kita menjadi Tuhan, tapi tidak terasa. Dan seolah-olah kita tidak bisakan apa-apa Allah sebagai pencipta diri kita. Seolah-olah Allah itu tidak bisa apa-apa.
seolah Allah itu tidak punya kekuasaan sedikit pun terhadap kita selama ini. Inilah lembah neraka itu. Inilah lembah dosa itu. Sampai kapan kita berada di dalamnya? Sampai kapan kita merasakan ketakutan, kekecewaan, kegelisahan, kegundahan di alam dunia ini? Sampai abadan abada, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan. Apa maksudnya? Hingga kiamat datang, hingga syakaratul maut datang. Jadi makna kiamat dan syakaratul maut itu sama. Jadi ketika manusia dipaksa dikembalikan ke asalnya, manusia dipaksa melepaskan harta-hartanya, manusia dipaksa melepaskan apa-apa yang dicintai di dalam hatinya selama ini. Manusia dipaksa melepaskan badan-badan yang bukan miliknya selama ini. Dan manusia dipaksa mengembalikan hidup kepada Allah dengan paksa dan siksa yang sangat amat pedihnya. Kenapa kok sangat pedih? Karena kita masih cinta kepada mereka. Itulah yang terjadi pada diri kita. Jadi berbaiat sekarang atau berbaiat nanti, tinggal pilih. Syakaratul maut sekarang atau sakaratul maut nanti, tinggal pilih. Allah lah yang maha memilihkan. Allah lah yang maha menunjukkan. Dan Allah lah yang maha menyesatkan hambanya. Jadi Allah sesuai dengan prasangka-prasangka hati kita. Jadi bila kita beranjak ingin berhijrah kepada Allah, maka itulah dari Tuhanmu. Berhijrah adalah hakikat berhijrah, mengembalikan apa-apa yang bukan milik kita dengan rela, dengan ridho bahwa badan dan hidup ini serta harta-harta, anak istri yang bukan milik kita, kita persembahkan kembali semua urusannya kepada Allah. Itulah makna kembali, itulah makna baiat, itulah makna syakaratul maut, tapi dengan rela dan ridho. Akan tetapi bila kedahuluan ajal menjemput, maka siksalah yang akan didapatkan. Jika manusia sudah kembali kepada Tuhannya saat ini, maka itulah yang dimaksud surga itu. Jadi manusia sudah enak, enjoy mengarungi kehidupan ini. Karena manusia sudah berimamkan kepada Allah daripada berimamkan kepada hawa nafsunya. Karena manusia sudah diutus Allah daripada diutus oleh hawa nafsunya. Karena manusia sudah dinasihati Allah daripada dinasihati iblis dan setan yang ada di dalam anar hawa nafsunya. Inilah yang dimaksud baiat itu. Jadi bila di hati kita selama ini kita mengaku sudah pernah baiat ke sana kemari, tapi di dalam hati kita yang wujud, yang nyata, yang hidup masih diri manusia kita di hati kita, itu semua hakikatnya belum pernah berbaiat. Jadi baiatnya hanya secara syariat saja, bukan hakikatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah hakikat neraka dan surga. Semuanya sudah ada sekarang. Dan Anda sudah tahu posisi diri Anda sendiri sekarang. Anda berada di dalam neraka, Anda berada di dalam alam linafsi,
Anda berada berkumpul dengan hawa nafsu iblis dan setan yang di dalam hati Anda yang wujud, yang nyata hanyalah diri Anda sendiri, ataukah sudah kembali kepada Allah dengan kenyataan bahwa diri Anda sudah tak ada lagi, sudah Adam di dalam surganya Allah. Semua itu hanya Anda yang tahu. Jadi kami di sini hanya menunjukkan tanda-tanda itu, tanda-tanda ayat-ayatnya Allah untuk kita hayati bersama, untuk kita aplikasikan bersama. Ketika Anda sudah kembali kepada Allah, maka nyatalah rahasia alam semesta ini yang selama ini Anda hanya memahami dengan angan-angan saja. Beragama dan bertuhannya akan nyata. Ibadah sholatnya akan nyata. Jadi kita akan tahu semua itu. Tapi ada tapinya. Bukan kita, bukan manusianya yang tahu. Bila manusianya sudah Adam, bila manusianya sudah gaib, bila manusianya sudah tak nyata lagi, sedangkan yang nyata hanya Allah, yang wujud hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, berarti yang tahu semua rahasia itu bukan manusianya, akan tetapi hayatullah, akan tetapi uripe Allah lah yang mengetahui rahasia-rahasia zatnya sendiri. Jadi Anda jangan memandang saya sosok manusianya. Jadi pandanglah apa-apa yang dikalamkannya. Bila kalam ini benar, maka tujulah Allah. Bila kalam ini salah, terserah Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita memahami paparan-paparan yang ada di channel Uripe Allah, terutama saya sendiri. Karena terus terang, sebenarnya saya tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin Abdul Halim ini bisa menerangkan seperti ini? Ini semua saya ungkapkan Anda supaya tidak terkecoh memandang makhluknya. Karena makhluk itu tidak bisa apa-apa. Jangankan bisa memaparkan hal yang seperti ini. Duduk saja tak bisa. Ngomong saja tak bisa. Bersuara saja tak bisa. Jadi hakikatnya Abdul Halim ini tak bersuara, tak berhuruf dan tidak seperti apa-apa. Di dalam surat Al-Insan ayat pertama bahwa manusia itu berawal dari hal yang tak dapat disebut. Bila tak ada Allah, apakah badan ini bisa menyebut bahwa diri ini adalah manusia? Jadi yang menyebutkan semua itu hanyalah Allah. Lalu bagaimana mungkin Allah tidak bersuara dan tidak berhuruf? Sementara nyatanya karena Allah lah suara dan huruf itu ada. Apa-apa dan siapa-siapa itu ada. Karena Allah lah segala sesuatu itu wujud. Jadi dengan wujudnya Allah, maka tergelarlah alam semesta ini. Jadi pandanglah yang mencipta, jangan pandang yang dicipta. Jadi pedoman ini kebalikan dari orang-orang yang belum mengenal Tuhannya. Orang-orang mayoritas manusia mengatakan, pandanglah ciptaannya, jangan mengurus siapa yang mencipta. Nah, karena dalilnya demikian, akhirnya manusia hanya memandang alam semesta saja. Akhirnya manusia hanya memandang makhluk saja tanpa memandang siapa yang menciptakan makhluk. Akhirnya diri kita di dalam hati kita menjadi Tuhan daripada menjadi hamba, menjadi kholik daripada menjadi
makhluk, karena yang dipandang hanyalah makhluknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.